antara Syiah dan Sunnah adalah Hasan al-Banna. Demikian dalam Rasail dia. Dia mengajak kedua belah pihak untuk saling memahami dan saling melihat titik temu di antara keduanya, Sunnah dengan Syiah, dan untuk melupakan titik perbedaan. Itu karena kaidah tadi itu wa ya'duru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fihi. Akhirnya didakwakanlah takrib baina Sunnah wa Syiah, ingin mendekatkan antara Syiah dan Sunnah. Sepertinya Hasan al-Banna pernah dalam satu waktu dia mencium parfum dan mencium kotoran binatang. Jadi bisa disatukan antara parfum itu dengan kotoran binatang, sehingga dia menyatakan bisa didekatkan dan ditemukan antara Syiah sebagai kotoran binatang dan Sunnah sebagai parfum. Bahkan lebih ngeri daripada itu, pernyataan pimpinan-pimpinan mereka yang menyatakan Ikhwanul Muslimin siap menerima siapa saja sebagai anggota, walaupun dia itu orang Nasoro. Nah, itu bukan tujuan Anda. Bukan. Ada apa saya menuduh seperti itu? Tidak ada gunanya. Mereka nggak pernah mendolimi saya. Mereka tidak pernah mencuri harta saya. Mereka tidak pernah mukul saya. Ada apa saya dolimi? Itu ucapannya mereka sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamid Abu Nasr, pimpinan mereka yang baru meninggal berapa tahun kemarin, itu menyatakan demikian. Bahwasanya Ikhwanul Muslimin siap menerima anggota siapa saja, walaupun dia orang Nasoro, Kristen, mau apa? Begitu katanya gerakan yang getol memerangi kristenisasi. Kristenisasi apa yang ditentang sama mereka? Orang Kristennya diterima masuk di anggotanya. Tatkala Ahlus Sunnah wal Jamaah berdakwah kepada akidah, menyeru umat Islam untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, berakidah yang benar sebagaimana akidahnya para sahabat. Mereka bilang, nuding, oh itu golongan salafiyin, golongan Ahlus Sunnah memecah belah umat. Terus biarkan, yang penting umat itu masih sholat, yang penting muslim, nggak perlu dipaksa harus beriman dengan Quran dan Sunnah sebagaimana pemahamannya para sahabat. Kenapa? Karena kita menghadapi musuh-musuh Islam sekarang ini. Jangan memecah belah umat Islam, tambah lemah nanti. Nah, siapa musuh-musuhnya? Ya gerakan Zionis, Yahudi, Nasoro, Tansir, kristenisasi. Itu yang kita hadapi. Maka mesti kita bersatu padu. Biarkan sudah mereka berakidah Jahmiyah, mereka berakidah Asy'ariyah, mereka jadi orang Mu'tazilah. Biarkan, yang penting muslimin. Wa ya'duru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fihi. Toleranlah sama muslim. Begitu. Lah, kita ini alhamdulillah manusia yang Allah beri telinga untuk mendengar, Allah beri mata untuk melihat, sehingga ya mesti digunakan panca indera itu baik-baiknya. Dan alhamdulillah belakangan hari Allah telanjangi Ikhwanul Muslimin dengan pernyataan-pernyataan pembesar-pembesar mereka. Dr. Yusuf Qaradawi di dalam wawancara dengan seorang wartawan di surat kabar Al-Muslimun, ketika ditanya pertikaian antara muslimin dengan Yahudi Israel yang ada di Palestina, kata dokter ini, adawatuna ma'al Yahud laisat diniyah wala tattasil bil aqidah. Permusuhan, kebencian kita di sini Ikhwan Muslimin, ya, bukan muslimin. Kebencian kita, permusuhan kita Ikhwan Muslimin dengan Yahudi Zionis itu bukan berdasarkan agama, bukan permusuhan agama, bukan kebencian agama, dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan akidah.
tapi semata-mata permusuhan karena tanah air, karena daerah Palestina dijajah, direbut oleh Israel, ya kita harus mengambilnya. Ama permusuhan kebencian kita sebagai muslimin, sebagai ikhwanul muslimin dengan orang Yahudi bukan karena agama. Kita benci mereka bukan karena agama, bukan karena akidah, tapi karena tanah air. Artinya kalau tanah air itu sudah kembali, ya tidak benci. Ada apa benci? Ada apa memusuhi? Itu pernyataan Dr. Yusuf Qaradawi yang kemudian kalau ikhwanul musliminnya itu orang-orang yang mau insaf, mau adil, semestinya mereka kritik pimpinan-pimpinan mereka. Tuh, Dr. Yusuf Qaradawi tidak benar, menyimpang karena menyatakan demikian. Tapi tidak seorang ikhwan pun yang membuka mulutnya atas kala Yusuf Qaradawi bicara demikian. Sementara itu mereka melihat Ahlussunnah yang berdakwah kepada akidah menyatakan mereka belah umat, kita menghadapi Yahudi, kita menghadapi Zionis, menghadapi kristenisasi. Mereka sendiri ya bermesra-mesraan dan berpacaran dengan Yahudi. Ini bagaimana ini? Masa orang mau ditipu terus? Masa orang mau dikibuli terus?